Halo Sobat Halu, selamat datang kembali di Radio Halu Indonesia bersama saya Raid dalam program Halupedia. Nah, program Halupedia ini berisi tentang penjelasan-penjelasan mengenai makhluk-makhluk gaib, fenomena-fenomena gaib, dan lain-lain sebagainya yang berhubungan dengan hal gaib. Nah, pada episode perdana ini saya akan membahas tentang jin korin yang pernah sempat disinggung dalam investigasi Halu episode pertama. Sebelum mengenal jin korin, saya akan menjelaskan bagi teman-teman yang belum tahu apa sih jin itu. Jadi jin itu adalah bangsa makhluk gaib yang terbuat dari api, sama halnya seperti setan. Jadi setan dan jin itu satu bangsa. Meski satu bangsa, setan dan jin ini tentu berbeda. Dalam hal passion, setan itu menyesatkan tujuannya, sedangkan kalau jin itu lebih ke mengganggu atau menakut-nakuti. Terus kalau jin itu sama seperti manusia, ada yang ingkar dan ada yang taat. Sedangkan kalau setan itu sudah pasti ingkar. Kembali lagi ke topik utama, jin korin tadi. Jadi jin korin itu adalah jin yang mengikuti kita sejak kita lahir. Jadi dia tahu masa lalu kita, masa kecil kita, kebiasaan-kebiasaan kita, bentuk tubuh kita secara detail dan lain-lain sebagainya. Sehingga saat kita meninggal, karena dia tahu ciri-ciri fisik tubuh kita secara detail dan juga dia menampung memori-memori kita, dia akan menirukan kita sama persis. Kalau ditanya dia ini mengganggu atau tidak, tergantung dari cara meninggalnya orang tersebut. Jika orang tersebut meninggalnya secara tidak wajar atau mengenaskan, korinnya ini cenderung mengganggu dengan menampakkan diri dengan sosok yang menyeramkan kepada orang-orang di sekitar. Kalau dia meninggalnya dalam keadaan damai, dalam keadaan tidak mati penasaran, misalnya meninggal karena sakit gitu, biasanya dia tidak mengganggu. Tapi tergantung dari siapa temannya jin ini. Kalau dia berteman dengan jin yang energinya negatif, dia lama-kelamaan akan menjadi jin yang mengganggu juga. Jadi, hukum sosial yang mengatakan perilakumu mengikuti pergaulanmu juga berlaku di dunia perjinan, bukan cuma di dunia manusia. Kalian jangan sampai salah kaprah lagi ya. Misalnya ada orang meninggal, misal si A nih meninggal, terus kalian ngelihat sosok yang menyerupai dia, gentayangan, terus kalian bilang, si A gentayangan, si A gentayangan. Itu salah, itu bukan si A, tapi jin korinnya. Dia hanya menyerupai bentuk fisik si A. Baiklah, saya akan menceritakan pengalaman hidup dari salah satu jin korin yang bercerita atau berinteraksi dengan Mas Niko. Menurut cerita Mas Niko, dia bisa berinteraksi, bisa bertemu dengan si korin ini ketika dia sedang menyaksikan suatu insiden kebakaran. Saat itu si korin ini menampakkan diri ke Mas Niko, dan Mas Niko bertanya, kamu korban kebakaran ini? Si korin ini jawab, bukan. Ia meninggal pada tahun 2008 yang saat itu ia tengah mengenyam pendidikan S1 di sebuah universitas di Palembang. Ia meninggal pada usianya yang baru 21 tahun. Nah, si almarhum ini berasal dari Kecamatan Lawang Kidul, tepatnya di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jadi dia ini memiliki riwayat penyakit lemah jantung. Dia tidak suka keramaian, oleh karenanya dia tidak terlalu punya banyak teman. Orangnya bisa dibilang no life atau lebih suka menyendiri. Semasa hidupnya dia pernah tinggal di salah satu kosan dekat insiden kebakaran yang disaksikan oleh Mas Niko. Yang namanya kos-kosan tidak lengkap kalau tidak ada yang namanya cerita horor atau rumor-rumor horor yang menyebar di kalangan para penghuni kos-kosan. Nah, di kos-kosan tempat dia tinggal dulu ada 2 kamar mandi. Nah, salah satu dari 2 kamar mandi itu dikatakan angker oleh para penghuni kos-kosan tersebut. Ada yang mengatakan pernah melihat penampakan,
Dan ada juga yang pernah mengatakan mendengar suara-suara aneh dari kamar mandi tersebut. Hal ini tentu saja berbahaya bagi si almarhum yang merupakan pasien lemah jantung. Karena dia sudah tersugesti dengan cerita-cerita seram tersebut, makanya dia sangat menghindari kamar mandi tersebut. Bukan hanya dia, tapi seluruh penghuni kos-kosan tersebut tidak pernah memakai kamar mandi tersebut. Makanya kamar mandi tersebut tidak pernah dibersihkan. Jadi sangat kotor. Nah, karena kotor inilah yang menjadikannya tempat tinggal yang nyaman bagi para kaum jin. Sehingga yang semula memang sudah angker mungkin jadi tambah angker. Singkat cerita, pada suatu malam seluruh penghuni kos-kosan tersebut bepergian. Ada yang mudik pulang kampung, ada yang entah kemana, mungkin jalan-jalan sama teman-temannya, termasuklah si ibu kos. Jadi dia sendirian di kos-kosan tersebut. Nah, saat itu ia kebelet BAB. Jadi dia tegedeg jalanlah buru-buru ke kamar mandi yang gak angker tadi, yang biasa digunakan. Nah, unfortunately, ternyata kamar mandi tersebut dikunci oleh ibu kos. Sedangkan kamar mandi yang angker tadi, yang gak pernah dipedulikan, yang gak pernah dipakai, gak dikunci, yang dalam kondisi sudah di ujung tanduk, mungkin tidak punya pilihan lain dong. Dengan terpaksa, dia memakai kamar mandi yang angker tersebut. Saat dia sedang BAB, menurut pengakuannya, ia mendengar suara-suara aneh seperti gedoran-gedoran di pintu, atau ya suara-suara seperti suara-suara ketawa, menangis, dan lain-lain sebagainya. Yang menurut Mas Niko itu hanyalah sebuah ilusi yang diciptakan dari sugesti menyeramkan dari cerita-cerita horor tentang kamar mandi tersebut. Tapi meski dengan rasa takut yang hampir tidak terkendali, dia berhasil menyelesaikan BAB-nya. Hanya saja, lagi-lagi kesialan datang kepadanya. Saat ia akan cebok, ternyata di dalam kamar mandi tersebut tidak ada gayung. Mungkin karena rasa takut yang sudah berada di puncaknya dan juga rasa malu bercampur jadi satu, jadi mengakibatkan detak jantungnya semakin tidak beraturan, sehingga pada akhirnya dia terkena serangan jantung dan meninggal di kamar mandi tersebut. Karena meninggalnya akibat penyakit, maka korinnya menjadi korin yang baik. Dia hanya mengitari tempat itu, menghuni tempat itu tanpa mengganggu orang-orang yang tinggal di sekitar sana. Pemilik kos-kosan itu sendiri tidak mengakui adanya cerita angker dari salah satu kamar mandi di kos-kosannya. Jadi ya sebisa mungkin dia membuat para penghuni kos-kosannya untuk tidak membesar-besarkan cerita tersebut. Karena kalau cerita tersebut dibesar-besarkan dan sampai ke telinga calon penghuni baru di kos-kosan tersebut, ya kos-kosan tersebut jadi tidak laku. Oh, angker. Mending aku balik kampung daripada tinggal di kos-kosan angker. Ya, tamat ya ceritanya. Jadi, pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah, yang pertama adalah jangan tersugesti dengan rasa takut. Takut itu boleh, itu manusiawi. Tapi jangan sampai rasa takut tersebut menguasai kita. Kalau dalam dunia pergaiban, hantu itu bisa menampakkan diri dan mengganggu kita karena dia memanfaatkan energi ketakutan kita. Jadi semakin kita takut, ya semakin senang dia menampakkan diri ke kita, mengganggu kita, bahkan merasuki kita. Dan dalam kehidupan sehari-hari pun, jangan sampai rasa takut mengendalikan kita, karena apa yang kita takutkan belum tentu terjadi. Dan yang kedua adalah, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Oleh sebab itu, kita sebaiknya bisa mengendalikan diri di saat-saat genting. Seperti yang dicerita tadi, mungkin karena dia panik, dia jadi tidak bisa memikirkan cara untuk bisa cebok tanpa gayung. Atau harusnya dia bisa dong pakai celana dulu, terus pergi ke rumah tetangga buat minjem gayung. Sekian untuk siaran hari ini. Terima kasih buat para sobat halu yang sudah mendengarkan saya, dan terima kasih pula
buat Muhammad Alfarizi yang sudah bersedia agar kisahnya bisa kami ceritakan dalam siaran kali ini. Nah, ada satu tips dari saya buat kalian yang ingin menenangkan diri di saat-saat genting. Jadi caranya sangat gampang. Kalian hanya perlu menyilangkan tangan kalian ke bahu. Jadi posisinya tangan kanan megang bahu kiri, tangan kiri megang bahu kanan. Bisa langsung dipraktikin ya. Terus tepuk-tepuk secara bergantian sambil tarik napas perlahan-lahan, hembuskan. Tarik napas perlahan-lahan, hembuskan. Diulangi terus sampai kalian sudah merasa tenang, sudah merasa adem. Atau kalau kalian punya tips sendiri, jangan ragu-ragu buat bagikan di kolom komentar ya. Ya, sekian siaran hari ini. Jangan lupa seperti biasa, like, komen, dan jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis loh. Sekali lagi, jangan lupa subscribe agar kami mendapat AdSense dan punya uang untuk panggil paranormal kalau kami kesurupan. Saya Raid pamit undur diri. Bye-bye. See you next sound.